Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana 5 ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril di Gua Hira. Dan sudah kita bahas ayat pertama ya dari 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ada kata-kata atau fi'il amr ya, perintah yang disebutkan di dalam ayat pertama ini yang sudah kita bahas bahwasanya kata atau fi'il ya, kata kerja qara'a, kemudian fi'il amr atau kata kerja, kata perintahnya adalah iqra. Ini adalah fi'il muta'addi yang sebenarnya membutuhkan objek, tetapi di ayat ini tidak disebutkan. Apa yang harus dibaca oleh Rasul kita itu? Maka para ulama memberikan penafsiran. Yang dibaca adalah wahyu Al-Quran, tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, dan tidak hanya sekali tetapi sepanjang hidupnya. Dan juga ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadits qudsi ataupun juga di dalam hadits nabawi, yang hadits nabawi sebenarnya juga wahyu tetapi diriwayatkan ulang oleh Rasulullah SAW, tapi isinya juga sama, pesan-pesan dan panduan yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Dan juga ayat-ayat kauniyah yang tersebar luas di seantero alam ini. Dan cara membacanya adalah bismi rabbika, dengan perspektif nama Tuhanmu, dari sudut pandang yang telah dipandu, yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bismi rabbika. Allah tidak mengatakan iqra bismillah, tetapi iqra bismi rabbika ya. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih, disebutkan salah satu di antara sifat yang menonjol dari sifat rububiyatullah. Allah Ta'ala adalah Rabb, Tuhan, yang kalau kita biasa artikan adalah Tuhan ya, tapi memiliki makna yang spesifik ya Rabb ini, yaitu yang kaitannya dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai Rabbun Nas ya, sebagai pencipta, sebagai penolong, pemberi rizki dan sebagainya, yang disebutkan di akhir ayat pertama ini khalaq. Khalaq ini adalah salah satu dari sifat rububiyatullah, Allah yang menciptakan, karena penciptaan inilah awal dari segala macam keberadaan alam raya ini. Kalau tidak ada penciptaan maka tidak ada alam raya ini. Allah yang sebagai Al-Khaliq,
zat al-khaliq, zat yang menciptakan manusia. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, kita ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, maka yang harus kita jadikan sebagai panduan adalah aturan al-khaliq, aturan yang telah dicanangkan, telah diturunkan oleh al-khaliq kepada kita semuanya. Nah, itulah ya kaitan dengan ayat yang pertama, maknanya yang sangat mendalam ini ya. Kemudian pada ayat pertama ini ya menyebutkan tentang perintah membaca. Di sana menyebutkan tentang pentingnya pengetahuan, kemudian juga tentang keterbukaan pikiran serta peningkatan pemahaman dan kebebasan dari kejahilan ya. Karena yang disebut dengan kejahiliaan ya, masa jahiliyah, masa-masa jahiliyah yang dilalui sebelum datangnya risalah Islam inilah yang menutup kebenaran dari agama Hanif yang telah dibawa, telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kejahiliaan atau dalam bahasa kita kebodohan bukan semata-mata bodoh dari sisi literatur atau dari sisi pengetahuannya, tetapi kebodohan yang tertutupi oleh hawa nafsu, ya, ilmu yang tertutupi oleh syahwat dan sebagainya itu. Maka pentingnya kita membaca di sini. Kemudian Rabbika tadi sudah kita singgung ya. Nama Rabb itu adalah nama Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Rabbuka, sebagai Rabbuka ya Muhammad. Allah sebagai Tuhannya Nabi Muhammad. Dan khalaqa di sini adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian juga bahwasanya sebelum Nabi diutus banyak sekali kejahiliaan yang ada di masyarakat saat itu, sehingga di sini menjadi solusi masalah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara beribadah manusia kepada Tuhannya saat itu terjadi banyak penyimpangan. Tetapi masih ada kaum Hunafa yang sudah kita sebutkan, di antaranya ada Zaid bin Amr bin Nufail yang walaupun pada saat hidupnya belum sempat mendapatkan risalah atau interaksi dengan Rasul ya secara langsung, tetapi beliau dengan kehanifannya mengikuti agama Nabi Ibrahim ya. Sehingga di sini disebutkan ya, sudah kita sampaikan bahwasanya ada riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat Zaid ini akan dibangkitkan sendirian, satu orang tapi setara dengan umat. Nah, itulah beliau yang lurus dalam agama Nabi Ibrahim. Kemudian solusi juga antara masalah hubungan dengan sesama manusia. Nah, berikutnya jemaah sekalian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini memperkenalkan Tuhan yang disembah. Siapa Rabbuka itu wahai Muhammad? Siapa Tuhanmu itu wahai Muhammad? Maka Allah memperkenalkan sifatnya, aktivitasnya, amalnya, yaitu Allah yang telah menciptakan al-insan. Nah, dalam memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, penciptaan merupakan hal pertama yang dipertegas, karena ia adalah syarat bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi kalau makna rububiyah tadi memiliki makna yang banyak, yang identik dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, yang paling menonjol bahwasanya Allah sebagai khaliq ini, sebagai satu-satunya zat yang menciptakan. Inilah yang ditonjolkan oleh ayat ini, supaya akal ya, dan hati kita berpikir, oh memang Allah sebagai pencipta manusia, maka sebagai pencipta memiliki hak otoritas yang penuh kepada makhluk yang diciptakan ya. Antara khaliq dan makhluk kan satu akar kata ya, dari kata-kata khalaqa. Khalaqa telah menciptakan.
Khaliq adalah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Jadi ada hubungan di sini. Siapa yang diciptakan Allah? Al-insan. Nah, al-insan ini kalau ditinjau dari kata-kata, asal katanya dari kata-kata uns yang artinya senang atau jinak, dan juga bisa bermakna harmonis. Juga bisa dari kata-kata nisyun yang artinya lupa. Nah, ini biasanya ya, wa innama, kata orang Arab, wa innama sumyal insanu likathrati nisyanihi, ya. Nisyun atau nisyan. Manusia itu dinamakan insan karena sering lupanya. Apalagi kalau sudah usia-usia sudah tua ya, sudah agak-agak pikun ya, naruh kunci saja nggak tahu ya, naruh kacamata di atas kepalanya dicari kemana-mana ya. Nah itulah kita manusia ini makhalul khotok wa nisyan ya, tempatnya lupa ya. Khotok itu kesalahan dan lupa. Nabi Adam saja itu lupa dengan larangan ya, tidak boleh memakan buah itu, tapi beliau lupa. Nah, kita meniru ataupun kesalahan dan kekhilafannya itu ditiru oleh makhluk yang namanya Ibnu Adam, anak manusia ini. Jadi nisyun atau nisyan artinya lupa. Kemudian naus itu artinya bergerak, ada dinamika ya. Kalau seseorang ya itu memiliki pergerakan, kalau kita tidak bergerak maka akan jumud, akan persendian menjadi kaku ya. Misalnya kalau ada di antara saudara kita atau famili atau orang-orang yang kita lihat ketika ada penyakit tertentu ya pada fisiknya sehingga tidak bisa digerakkan, maka akan menimbulkan kekakuan pada persendian dan itu menjadi parah. Semakin dia tidak bergerak maka semakin susah untuk bergerak lebih lanjut ya. Jadi itulah manusia, ini makhluk yang dinamis, yang bergerak, yang selalu senantiasa memiliki dan mengarah kepada perubahan ya. Adanya keragaman sifat dan gambaran sepintas potensi sifat makhluk tersebut. Jadi dari makna secara tinjauan bahasa saja sudah menunjukkan tentang bagaimana ciri-ciri sifat dan gambaran makhluk yang bernama insan ini, yang bernama manusia. Makhluk pertama yang disebut pada wahyu pertama, inilah al-insan ya. Makhluk pertama al-insan yang disebut pada wahyu pertama. Allah tidak mengatakan khalaqal jinna atau khalaqas syaiton atau khalaqal ardo, tapi Allah mengatakan khalaqal insan. Ini merupakan kehormatan ya. Makhluk pertama yang disebutkan pada wahyu pertama tidak hanya sebaik-baik ciptaan yang alam ditundukkan baginya, Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah makhluk yang terbaik dan Al-Quran disediakan untuk memposisikan manusia tetap berada pada posisi terbaiknya. Tetapi kalau dia menyimpang, tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak komitmen dengan petunjuk Allah, maka terpuruk ya, jatuh pada posisi yang paling bawah. Nah, kemudian pada akhir ayat 2 ini disebutkan alaq. Alaq ini artinya segumpal darah. Dan ini menunjukkan mukjizat Al-Quran sejak pertama kali diturunkan. Menunjukkan pula bahwa manusia sejak diciptakan sedari awal bergantung pada yang lainnya. Jadi alaq ini nanti akan lebih jelas ya, kita akan kupas dari tinjauan arti secara bahasa. Ada 3 makna yang terkandung dalam kata-kata alaq dan ini menjadi nama surat ya. Surat Al-Alaq yang ditonjolkan walaupun ada yang mengatakan Iqra ya, karena awal-awal surat biasanya disebut sebagai nama juga, tapi yang populer adalah surat Al-Alaq, yaitu surat yang di situ memiliki makna Al-Alaq. Al-Alaq ini apa? Segumpal darah. Bisa juga sesuatu yang tergantung dan juga bisa bermakna lintah. Nah, nanti akan kita lihat ya. Itulah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran sejak pertama kali diturunkan, yang dalam hal ini
bisa dari sudut pandang i'jaz lughawi, sudut pandang kemukjizatan dalam hal bahasa, begitu detail redaksi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga bisa dikategorikan i'jaz ilmi, kemukjizatan Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu sejak awal sudah ditekankan di sini ya. Ada kata-kata alaq, mukjizat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Ta'ala pada Rasulnya, dan menunjukkan manusia sejak awal penciptaan tergantung ya, karena tadi kita menyebutkan di antara arti alaq adalah yang tergantung. Manusia itu punya sifat ketergantungan pada orang lain. Tidak ada seorang pun semampu dan sekaya serta sekuat apapun dia sendirian tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Pasti dia membutuhkan orang lain. Sebanyak finansial yang dia miliki, walaupun dia misalnya punya uang yang sekian banyak, sekian M atau sekian triliun, tapi hidup di tengah hutan ya, maka dia tetap perlu orang lain untuk membantunya, untuk eksistensi keberadaannya, untuk mensuplai makanan dan sebagainya ya. Jadi dia adalah makhluk sosial yang tidak bisa individualis ya, tidak bisa hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Dari kata-kata alaq ini yang tadi sudah sebutkan memiliki 3 makna ini ya. Alaq bisa bermakna segumpal darah, karena memang asal daripada manusia dulunya adalah segumpal darah setelah mengalami proses ya. Kemudian bentuknya ya, seperti ini, seperti lintah, dan posisinya itu adalah tergantung atau bergantung ya. Bergantung pada rahim, tidak mengambang ya, tapi bergantung, menempel. Nah, itulah ya. Jadi ini sesuatu yang istimewa yang kalau dalam lintasan sejarah ada seorang profesor doktor dalam bidang embriologi, dia meneliti kata-kata yang ada dalam Al-Quran yang sudah sejak awal sebelum ditemukannya apa itu Microsoft, apa itu alat pendeteksi, sebelum ada USG, sebelum ada apapun alat canggih yang bisa mengetahui bagaimana kondisi awal atau asal muasal manusia ini di rahim ibunya, tapi Al-Quran sudah meredaksikan dengan kata-kata alaq, yaitu segumpal darah yang posisinya atau bentuknya seperti lintah dan bergantung. Artinya ini sesuatu redaksi yang tidak mungkin dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang yang ummi, yang tidak mampu untuk mendeteksi apa yang ada dalam rahim manusia, tidak mampu menjangkau janin, tetapi sudah diredaksikan. Berarti Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya ini. Ini bukan buatan pribadi Muhammad. Akhirnya ya profesor ini bisa menerima kebenaran Al-Quran dan masuk Islam ya. Nah, itu contoh bagaimana mukjizat Al-Quran yang diakui sejak masa dulu. Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau kita korelasikan dengan ayat lain ya, di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ini lebih detail ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan tahapan. Dan tadarruj ataupun pentahapan itu merupakan sunnah robbaniyah, sunnatullah di alam raya. Allah dengan kuasanya menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun, itu kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, itu Allah punya kuasa ya. Tetapi ketika Allah menciptakan makhluk alam raya, kemudian juga di dalamnya ada manusia ini, Allah sengaja menciptakannya dalam bentuk tahapan-tahapan, supaya ini menjadi bahan ya bagi kita semuanya, pelajaran. Segala sesuatu perlu tahapan, tidak bisa sesuatu itu instan ya, semua perlu tahapan. Itulah sunnatullah. Termasuk di sini adalah kita mengambil pelajaran sunnatullah dalam penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
Jadi semua manusia, kalau Nabi Adam dulu diciptakan, ya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah dari penjuru bumi. Ada tanah yang berwarna hitam, putih, hijau, dan juga yang lainnya. Maka kalau kita manusia sebagai anak Adam juga sama. Kita juga diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Walaupun tidak secara langsung ya. Kalau Nabi Adam dulu kan dari tin secara langsung ya, Allah menciptakan ya dengan tangannya. Tapi kalau kita melalui proses, karena manusia memakan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu hidup di atas tanah, yang mana menyerap dari saripati tanah dan sebagainya, akhirnya itu kan. Jadi kita ada proses, tidak memakan tanah kita manusia, tetapi makan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan memakan saripati yang makanan ada di tanah itu. Jadi kita semuanya diciptakan min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ya, qararin makin. Ini adalah rahim nutfah. Nutfah itu adalah cikal bakal keberadaan manusia, yaitu air mani. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat atau yang tergantung, yang bentuknya seperti lintah tadi, dan ini adalah segumpal darah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan yang melekat tersebut menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhamah. Maka kami jadikan segumpal daging tersebut menjadi segumpal atau menjadi 'idhamah ya, menjadi tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Maka kami bungkus daging tulang belulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah, maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, inilah ada 7 proses penciptaan kita ya. Yang sebelumnya saripati tanah seperti ini, kurang lebih gambarannya, menjadi penciptaan manusia dengan makhluk atau dengan penciptaan khalqan akhar di sini. Walaupun mungkin yang kita hidup di tanah yang hitam, atau mungkin ada di antara sebagian tanah kita yang merah misalnya, tapi warna kulit manusia ini berbeda-beda, tergantung ada gennya bapak ibunya. Kalau bukan bapak ibunya mungkin dari kakek neneknya ataupun dari nasab yang atas-atas. Nah, jadi dengan penciptaan yang spesifik, yang bagus, yang melebihi daripada seluruh makhluk yang lainnya. Inilah merupakan mukjizatul Quran yang harus kita tadaburi ya, untuk menghaluskan dan juga menjadikan kita tunduk kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Di sini terulang untuk yang kedua kalinya ya. Pada ayat pertama ada perintah untuk membaca, pada ayat ini juga ada perintah lagi. Nah, diulangnya perintah membaca ini ada beberapa pendapat di antara ulama. Yaitu perintah pertama kepada Rasulullah, dan yang kedua ini perintah untuk umatnya. Pada ayat pertama itu adalah perintah untuk Rasulnya, dan pada ayat ini perintah untuk umatnya. Sama, yaitu Iqra. Ada yang berpendapat Iqra pada ayat yang pertama perintahnya yaitu bacaan sholat, dan yang kedua adalah di luar sholat. Kemudian ada yang berpendapat perintah pertama Iqra itu adalah belajar, dan yang kedua adalah mengajar. Dan lebih banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam dan seterusnya. Karena dalam bahasa Arab itu ada yang disebut takrir atau pengulangan. Kata-kata perintah ataupun ya dalam bentuk kata kerja yang lain, yang di situ ada unsur pengulangan, berarti ada unsur penekanan. Maka ketika ada perintah membaca diulang yang kedua, maka di sini ada unsur penekanan tentang menunjukkan pentingnya
membaca, menelaah, memperhatikan alam dan sebagainya, termasuk tentang dinamika dan juga fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena sosial, politik, kemasyarakatan dan sebagainya. Ini menjadi ibrah bagi kita semuanya, dan supaya kita punya wawasan yang utuh dalam melihat segala macam persoalan ya, supaya tidak sempit dalam menyimpulkan ya. Kemudian al-akram artinya yang maha atau yang paling pemurah. Dari kata karoma yang berarti memberi dengan mudah tanpa pamrih, kemudian juga terhormat, mulia dan lain-lain ya. Orang yang karom berarti dia itu memberi ya, tanpa diminta. Nah, orang yang karom berarti dia itu dermawan. Nah, itulah Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak minta ya, kita mungkin doanya juga asal-asalan ya, kita tidak rutin meminta pada Allah Ta'ala, tetapi Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah menurunkan hujan, menurunkan hawa yang sejuk kepada kita, memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita. Itulah sifat al-akram, yang paling pemurah yang Allah Ta'ala miliki. Kata akram ini sama dengan kata-kata karim ya. Kalau kata karim dalam Al-Quran disebutkan ada 27 kali dengan 13 objek. Kemudian juga ada ucapan karim, ucapan yang baik, indah terdengar, benar susunan dan kandungannya. Fakullahum, misalnya di sini ya, perintah kepada anak untuk berkata kepada orang tua qaulan karimah, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Kemudian di situ juga mengandung rezeki yang karim. Rezeki yang karim berarti rezeki yang halal, rezeki yang memberi manfaat kepada sesama kita. Allah Ta'ala bersifat karim, ini menurut Imam Ghazali, bahwa Allah bersifat karim artinya dia yang apabila berjanji menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan pengharapannya atau pengharapnya ya, pemintanya yaitu manusia. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Kalau dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya mirip lah, sama akar katanya dari kata-kata Ar-Rahimah. Tapi para ahli tafsir membedakan ya, kalau Rahman ini Maha Pengasih, Allah memberikan kasih kepada semua makhluknya. Yang kafir, yang mukmin diberikan makan, minum, rezeki semuanya. Tapi kalau Rahim itu penyayang hanya kepada orang-orang mukmin saja. Nah, itulah ya. Jadi Allah Ta'ala dalam hal ini tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Orang kafir juga diberi, orang muslim juga diberi. Orang yang rajin sholat diberi rezeki, orang yang tidak rajin sholat juga sama. Jadi Allah Maha memberi kepada siapapun ya rezekinya itu. Tetapi berbeda di sini keberkahannya ya, antara orang yang soleh dan yang tidak soleh. Dia Allah yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Di Allah Ta'ala Maha Pencemburu ya. Kalau ada makhluknya yang minta kepada selainnya, Allah nggak suka. Ini yang disebut dengan syirik. Menduakan dalam hal rububiyah tadi, yang seharusnya rububiyah haknya kepada Allah Ta'ala, diantaranya pemberi rezeki hanya Allah Ta'ala. Kalau kita minta pada selain Allah, maka Allah tidak suka ya, Allah tidak ridho. Bila ia menegur, maka tidak berlebih, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana dan perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita memohon kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Allah sangat dekat dengan kita. Fa inni aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat di lehernya ini. Jadi sangat dekat. Kalau kita minta silahkan langsung pada Allah, tidak pakai perantara. Walaupun ada tawasul ya, permintaan dengan amal soleh juga boleh ya, untuk menunjukkan keseriusan kita. Inilah pengertian karim yang disifatkan Allah Ta'ala menurut Imam Ghazali. Nah, dikaitkan kata Rob dan Karom, anugerah kemurahannya dalam berbagai aspek, dikaitkan dengan rububiyahnya. Ada pendidikan, pemeliharaan makhluknya.
Jadi ada keterkaitan antara Rabb dan Karam. Rabb adalah zat, Allah adalah satu-satunya Rabb kita yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Sedangkan Karam, Al-Akram tadi, Allah zat yang sangat dermawan kepada makhluknya. Bentuk superlatif ataupun keistimewaan bahwa saat membaca dapat memberi manfaat tidak terhingga karena ia adalah Al-Akram. Allah adalah zat yang Al-Akram. Adanya anugerah saat membaca, walau yang dibaca sama, contohnya Al-Quran ya, yang dibaca terus-menerus dengan ayat-ayat yang sama, namun pemahaman kita selalu bertambah tentangnya. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Walaupun kita membaca setiap hari dalam sholat ya, paling tidak kalau sholat wajib ada 17 ya jumlahnya, rakaat itu. Tapi di luar itu kita selalu membaca Al-Fatihah ini, dan itu akan selalu memberi dampak positif pada kita ya. Begitu pula ayat-ayat yang kita baca, tidak ada bosan-bosannya. Terus menerus semakin kita baca akan semakin menambah manfaat dan keberkahan kepada kita yang membaca Al-Quran ini. Jadi pada ayat yang ketiga ini Allah Ta'ala memberikan informasi kepada kita tentang kemuliaan manusia. Ayat ketiga ini menegaskan tentang kemuliaan manusia. Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir, belajar dan beribadah. Kemampuan ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bertanggung jawab. Dalam hal kemampuan berpikir, manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia ya. Kemudian dalam kemampuan belajar, manusia memiliki keinginan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan yang membantu mereka untuk berkembang dan maju. Kemudian dalam hal kemampuan beribadah, manusia memiliki hati yang mampu merasakan cinta dan kasih sayang kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka dapat beribadah dan menyembahnya. Inilah kesempurnaan penciptaan manusia ini. Di samping secara fisik, Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian dari sisi kemampuan berpikir, belajar dan ibadah ini melebihi daripada yang lainnya. Kalau malaikat itu mampu beribadah tanpa ada perasaan malas sama sekali, tetapi dalam hal yang lainnya malaikat tidak diberikan kemampuan ya. Buktinya pada saat penciptaan awal-awal ya, ketika Nabi Adam diberikan ilmu Allah Ta'ala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, nama-nama barang-barang saat itu semuanya. Kemudian tsumma aradahum 'alal malaikah, ketika disodorkan kepada para malaikat untuk menunjukkan nama-nama itu, malaikat tidak mampu ya. Jadi malaikat yang sebaik dan sebagus itu tidak memiliki daya kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia. Inilah yang membedakan, ilmu itulah yang membedakan kemuliaan manusia di atas malaikat itu. Ayat berikutnya, alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Al-qalam artinya pena. Dari kata qalama yang bisa bermakna memotong ujung sesuatu. Allah lah yang menjadikan benda mati atau pena tersebut sehingga menjadi alat tulis dan alat komunikasi serta alat belajar mengajar. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah bagi manusia. Bahkan Al-Qalam ini merupakan, dulu pernah kita bahas ya tentang penciptaan awal-awal makhluk ya. Jadi para ulama beda pendapat, tapi di antara pendapat mengatakan bahwasanya di antara makhluk pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman kepada Al-Qalam, uktub, tulislah wahai Al-Qalam. Kata Al-Qalam, madza aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadirul khalqi hatta taquma tulislah nasib seluruh makhluk sampai terjadinya hari kiamat. Nah,
Jadi itu al-qalam ya, makhluk tetapi punya daya kemampuan atas izin Allah Ta'ala. Dan itu adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala bagi manusia. Pentingnya pena dan mencatat pengetahuan. Jadi ditunjukkan allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam atau pena ini memberikan pelajaran bahwasanya kita dituntut untuk mencatat ilmu yang kita dapatkan. Ada asar yang mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya al ilmu saydun, ilmu itu adalah seperti binatang buas, wal kitabatu qaiduhu, dan menulis itu adalah sebagai pengikatnya. Fa qayyid suyudaka bil hablil wafiq, maka ikatlah binatang buasmu itu dengan tulisan, dengan ikatan yang kokoh. Jadi para ulama telah mewariskan ilmu-ilmu yang banyak kepada kita. Di antara cara mereka untuk mempertahankan ilmu yang mereka dapatkan dengan kolam atau dengan pena ini, dengan dicatat apa yang telah mereka dapatkan itu. Dalam ayat lain bahkan Allah bersumpah dengan kolam di surat Nun ya, wal nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi kolam dan apa yang mereka tulis. Pena adalah wujud penjagaan ilmu. Kita lihat ya, pada zaman sekarang pun ilmu terjaga, salah satunya dengan penulisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, khususnya induk daripada segala kitab adalah Al-Quranul Karim. Pembukuan dan penulisan Al-Quran inilah yang memiliki manfaat dampak yang luas kepada masyarakat dan umat Islam ini. Jadi itu adalah bisa kita jadikan sebagai bukti ilmu yang ada dalam Al-Quran terjaga lewat mushaf yang kita warisi sampai saat ini. Pada ayat keempat inilah alladzi alama bil qalam, yang merupakan peringatan kepada kita manusia dari unsur kesombongan. Ayat keempat di surat Al-Alaq mengingatkan manusia agar tidak sombong. Kesombongan dapat membuat manusia lupa dirinya dan melupakan nikmat Allah. Kesombongan dapat menyebabkan kerugian dan kehancuran. Jadi kesombongan ini adalah sesuatu yang terlarang. Allah melarang manusia untuk bersikap sombong dan menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Karena ini tadi sebenarnya innal insana, di dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan bahwasanya innahu kana dzaluman jahula. Manusia ini punya sifat yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau Allah tidak mengajarkan kepada manusia, maka manusia ini tetap dalam kebodohannya. Maka inilah maksudnya ya, kalau kita dapat ilmu, Allah mengajarkan, memahamkan kita, bisa faham, bisa memiliki ilmu, maka tidak boleh sombong, intinya begitu ya. Sepandai apapun, setinggi apapun level ilmu kita, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Kemudian kesombongan ini menghilangkan rasa syukur, menjadikan manusia lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan juga kesombongan akan meningkatkan kesenjangan ya, menyebabkan perselisihan dan permusuhan serta meningkatkan kesenjangan sosial. Jadi sombong ini adalah al-kibru yang disebut dengan definisinya batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah yang membedakan antara iblis dengan Nabi Adam. Masing-masing sama-sama salahnya. Iblis juga salah, Nabi Adam juga salah. Tetapi kenapa Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan tidak menerima dari iblis, walaupun iblis ini ya sebuah makhluk yang terlaknat ya. Yang membedakan karena Nabi Adam mengakui kesalahannya, sedangkan iblis tidak mengakui kesalahannya. Nabi Adam memiliki sifat tawadhu, sedangkan iblis ini memiliki sifat al-kibru ataupun sombong ini. Itulah yang menutupi dia sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian ayat yang kelima, alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Allah lah yang menghantarkan manusia dari keadaan ciptaan yang hina hingga menjadi sempurna dengan pengetahuannya. Pelajaran agar manusia tidak sombong terhadap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Pada hakikatnya semuanya milik Allah yang dianugerahkan kepada manusia sebagai wujud kepemurahannya. Dan pelajaran lainnya dalam ayat-ayat pertama ini disebutkan baca atau mengajarkan dan pena, terdapat penekanan pada ilmu dan menuntut ilmu. Pentingnya ilmu dan menuntut ilmu. Ilmu ini pula lah yang sayangnya kita hilang dari kaum muslimin. Sebaik-baik ilmu yang membuat kita semakin mengenal kepada pencipta kita. Jadi kita diajarkan di ayat-ayat yang diturunkan awal-awal ini tentang urgensi ilmu, tapi sayangnya banyak di antara kita yang menyepelekan tentang ilmu. Kemajuan peradaban itu ditentukan oleh kemajuan ilmu yang dimiliki oleh bangsanya. Semakin mereka berilmu, maka semakin mereka maju dari sisi peradabannya, sehingga bisa membangun fisik yang bagus, bisa membangun fasilitas yang bagus, dan bisa mendapatkan kemajuan dibandingkan dengan yang lainnya. Ayat yang kelima ini, jamaah sekalian, mengandung makna bahwasanya kita ini semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Menekankan bahwasanya manusia ini akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Ayat ini mengajarkan yang pertama tentang kehidupan dunia. Masa hidup di dunia ini dengan berbagai ujian dan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk memberikan cobaan ya kepada manusia, siapa di antara mereka yang terbaik dalam hal amalannya. Inilah kehidupan dunia yang isinya adalah bala. Bala itu imtihan. Imtihan adalah cobaan atau ujian. Apapun profesinya itu adalah ujian. Ada yang diuji dengan kenikmatan yang banyak, kemudian dia bisa bersyukur, alhamdulillah. Tapi ada juga yang kufur. Ada yang diuji dengan kekurangan dalam hal rizki, ada yang bersabar, tapi tidak sedikit juga yang juga akhirnya tidak sabar ya, sehingga menghalalkan segala cara misalnya. Ini semuanya adalah ujian yang ada dalam hidup ini. Kemudian pada saatnya nanti kita akan mendapatkan kematian. Kematian adalah kepastian yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Karena tidak ada yang abadi, kullu man 'alaiha fan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan mendapatkan kefanaan ataupun kematian. Kemudian kita diingatkan dengan kiamat. Setelah kematian manusia akan menghadapi hari kiamat, yaitu hari pembalasan, mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia ini. Dan di sana ada akhirat. Manusia akan diberi pahala atau siksa di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambaran kita. Ada pada saat dulu kita berada di alam ruh ya. Semuanya dulu ya, semuanya di alam ruh ya, pada saat sebelum ada alam raya ini. Kemudian saat kita di rahim ibu kita itu adalah alam kandungan. Kemudian kita sekarang ada di alam dunia. Nantinya kita menuju ke alam barzakh, alam kubur. Kemudian ada kehancuran alam semesta. Kemudian ada yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Kemudian kita berada di pada mahsyar, ada syafaat, ada hisab, ada penyerahan catatan amal, ada mizan, ada telaga al-haud, dan kita meniti sirat. Baru kemudian apakah kita masuk ke surga, dan mudah-mudahan insyaallah kita min ahlil jannah, apakah naudzubillah dimasukkan ke neraka. Ini perjalanan yang masih sangat jauh. Kita hanya baru satu etape di sini. Mungkin etape ketiga di sini ya, masih sangat jauh, sehingga kehidupan kita di dunia ini sangat sementara ya. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat nanti. Hikmah pelajaran bisa kita ambil ya, mengandung banyak hikmah, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membaca, merenungkan penciptaan manusia, dan menyadari kemuliaan serta tanggung jawab kita di hadapan Allah. Di sini mengandung keutamaan ilmu. Membaca dan belajar merupakan jalan untuk meraih ilmu yang merupakan cahaya bagi kehidupan manusia. Dan juga mengajarkan kita supaya memiliki rasa syukur. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Dan juga mengajarkan kepada kita supaya rendah hati.
Kita bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong, karena Allah adalah yang maha tinggi dan maha agung. Dan kita diingatkan dengan akhirat. Selalu ingat kematian dan kehidupan akhirat agar kita dapat beramal soleh dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan. Kemudian aplikasi praktis dalam kehidupan kita, dalam awal-awal surah Al-Alaq ini, sebagai contoh kita dapat meningkatkan kebiasaan membaca, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah dan menghindari sifat sombong ini. Dalam membaca, aplikasinya adalah menjadikannya kebiasaan, baik membaca buku, berita atau Al-Quran. Kemudian rasa syukur, menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan beribadah, berbuat baik dan membantu kepada sesama kita. Kemudian dalam hal rendah hati, aplikasinya adalah menunjukkan kerendahan hati dengan tidak bersikap sombong. Kita juga berusaha menghormati orang lain dan tidak membanggakan diri kita. Sedangkan terhadap akhirat, kita selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi dosa-dosa. Inilah pelajaran bisa kita ambil dari 5 ayat surat Al-Alaq. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita, kemudian meningkatkan ilmu kita, dan selanjutnya mudah-mudahan kita menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.